Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus. Menghadapi hiruk-pikuk kehidupan dunia yang semakin kompleks. Tidak berlebihan rasanya jika Presiden Jokowi ingin mendesain agar negara lain memiliki ketergantungan pada Indonesia. Bukan tanpa alasan, persaingan yang semakin ketat antar bangsa membuat kompetisi tersebut saling sikut tanpa ampun. Fondasi yang kokoh dalam mewujudkan impian tersebut tidak lain tidak bukan adalah kemandirian bangsa. Naif rasanya jika ingin membuat negara lain bergantung pada kita, akan tetapi kita sendiri masih bergantung pada negara lainnya. Presiden Jokowi selalu cermat dan rutin dalam mengecek neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya. Inilah cara berpikir konkret Presiden Jokowi dalam mengambil langkah arah kebijakan. Coba kita lihat 2018 neraca perdagangan kita masih defisit minus 18,41 miliar US dollar. Sekarang ini baru di bulan Oktober kita sudah menjadi minus 1,5 miliar US dollar khusus ke RRT. Yang dulu kita defisit, tahun depan insya Allah kita sudah surplus dengan RRT. Hanya mengharap persahabatan saja, tentunya sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Di zaman di mana teman mudah sekali menjadi lawan, hanya karena mengamankan kepentingannya masing-masing. Kedaulatan secara ekonomi adalah kunci utama dalam menghadapi persaingan global. Dengan kedaulatan ekonomi, kita akan bebas untuk menentukan arah kebijakan, tanpa harus menanggapi intervensi dari pihak asing. Yang dimana intervensi ini sudah tentu akan sangat merugikan. Strategi yang dipertontonkan oleh Jokowi adalah kejeniusan yang berpadu dengan ketulusan dari seorang abdi negara. Yang dimana, strategi ini bukan saja memikirkan kita yang sekarang, akan tetapi keberlangsungan Indonesia dalam jangka panjang dan berkelanjutan, sesuai dengan konsep pemikiran Bapak pendiri bangsa. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Baik, sekarang kita mencoba menganalisa secara singkat. Apakah kebijakan yang dilakukan Jokowi efektif, atau malah sebaliknya? Agar kita tidak salah menilai dalam sebuah retorika seorang presiden. Di sini kami berusaha untuk netral dan objektif. Sebelumnya perlu kita sepakati bersama, bahwa Indonesia sebelum era pemerintahan Jokowi, tidak pernah memiliki yang namanya kedaulatan ekonomi. Ya, itu fakta, Indonesia belum pernah benar-benar merasakannya. Oleh sebab itu, ini adalah saat yang pas untuk membuktikan, bahwa bangsa Indonesia sanggup atau tidak dalam mewujudkannya. Kita ambil 3 parameter utama yakni momen, potensi kapasitas, dan kemampuan berkelanjutan. Yang pertama adalah momentum. Apakah sekarang adalah saat yang tepat dalam mewujudkan kebijakan tersebut? Diawali kasus COVID yang melanda dunia, sudah dipastikan akan terjadi pergeseran kekuatan ekonomi. Yang dimana hampir seluruh negara mengalami kemunduran secara ekonomi. Melihat situasi persaingan yang semakin kompetitif, maka ini adalah momentum yang sangat tepat dan tidak dapat ditawar lagi. Jika saja kita sekarang masih menerapkan sistem yang sama seperti di era Pak Bambang,
yakni zero enemy, maka percayalah, bangsa kita akan menjadi sasaran empuk untuk ditusuk hidungnya. Sumber daya alam kita akan dirampas habis-habisan, bahkan sebelum kita sadari. Setelah kita sadar, maka harapan untuk membuat negara lain bergantung pada kita seakan sirna sudah. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Pergeseran ekonomi ini adalah kesempatan emas bagi bangsa kita untuk menjadi pemain besar kekuatan ekonomi baru. Kemudian kapasitas potensial. Tidak diragukan lagi bahwa bumi kita masih memiliki kekayaan besar akan cadangan raw material yang dibutuhkan oleh industri-industri dari seluruh dunia. Di samping itu, Indonesia juga dianugerahi lahan yang sangat luas dan subur untuk memproduksi berbagai komoditas unggulan di sektor perkebunan dan pertanian. Ditambah lagi daya dukung yang besar dari sektor industri, dengan sumber daya manusia yang melimpah dan berkompeten. Membuat kebijakan ini rasanya sudah seharusnya diusahakan oleh pemerintah, guna memastikan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi fix, Indonesia sangat berpotensi untuk melakukannya. Selanjutnya adalah kemampuan secara berkelanjutan. Bila dua kriteria di atas sudah kita miliki, tentu aneh rasanya jika semua itu tidak dilakukan secara berkelanjutan. Banyak masyarakat yang masih pesimis dengan kemampuan bangsa ini dalam mengelola ekonominya ke arah yang lebih baik. Kami sangat memaklumi, karena memang banyak sekali mindset yang selalu mengkerdilkan mental bangsa kita. Jika kita ingin lebih cermat, maka sebenarnya bangsa kita adalah bangsa yang sangat kuat. Gempuran apapun yang menghantam Indonesia, kita selalu berdiri tegap menghadapinya. Namun itu saja tidak cukup, karena berdiam diri dan bertahan bukan solusinya. Konsep berkelanjutan akan berbicara tentang bertahan dan menyerang. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Kami hanya memberi kepastian optimisme, bahwa kita sekarang sedang melakukannya dan kita sangat baik terhadap bangsa manapun yang hendak menggempur ekonomi kita. Ini terbukti dengan kemenangan Indonesia dalam menghadapi krisis, di mana negara-negara di Eropa banyak yang jatuh bergelimpangan dalam jurang resesi dan kelaparan. Masih pesimis karena Pak Jokowi sebentar lagi akan digantikan, sekarang mari kita buka data. Menurut Badan Pusat Statistik, pembangunan indeks manusia di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Artinya apa? Masyarakat kita semakin cerdas dalam menghadapi tantangan persaingan global. Dengan gambaran indeks pembangunan manusia tersebut, maka kita harus optimis bahwa bangsa kita bisa mempertahankan arah kebijakan tersebut secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan parameter-parameter yang ada, maka dapat diambil kesimpulan. Bangsa kita harus segera mengambil sikap tegas yang menguntungkan dalam memasuki era baru persaingan global. Potensi yang kita miliki, sangat memungkinkan kita dalam memenangkan persaingan tersebut. Tidak ada kata pesimis dalam berjuang dan berupaya, karena kita sekarang tahu bahwa daya saing bangsa kita sudah semakin mumpuni. Sisi negatif pun pasti selalu ada, di mana di dalam persaingan tentu bangsa lain akan banyak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Indonesia, dan kita pun terpaksa harus berpikir demikian. Dengan banyaknya negara yang bergantung pada Indonesia secara berkelanjutan, maka dapat dipastikan Indonesia akan berdaulat secara ekonomi serta menjadi mercusuar dunia di masa depan. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.